materi pertama, yaitu pengalamatan komputer. Agar sebuah komputer bisa mengirimkan data ke jaringan internet, komputer harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address sendiri adalah alamat logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP, di mana protokol TCP/IP digunakan untuk meneruskan paket informasi atau routing dalam jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet. Atau bisa dibilang dengan IP address adalah kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Nah, ada dua versi IP address yang umum digunakan. Yang pertama, IP versi 4 dan yang kedua IP versi 6. Nah, meskipun sudah ada versi yang terbaru yaitu IP versi 6, IP versi 4 masih digunakan. Lalu kita lanjut ke materi yaitu alamat IP atau Internet Protocol. Nah, jenis-jenis versi pengalamatan jaringan itu ada dua tadi. Yang pertama IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 oktat desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan hingga saat ini. Lalu contoh pengalamatan IP versi 4 itu apa sih? Nah, contohnya misalkan 202.134.64.139. Nah, alamat IP versi 4 ini memiliki format x.x.x.x dengan nilai x antara 0 hingga 225 atau 8 bit. 2. IP versi 6. IP versi 6 ini menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Untuk pembagian IP versi 4, pengalamatan ini dibagi menjadi dua sifat, yaitu yang pertama IP private dan yang kedua IP public. Nah, IP private ini bersifat lokal dan tidak bisa digunakan untuk mengakses internet dan penggunaannya bebas. Lalu, kedua, IP public. Nah, IP public ini bersifat universal, bisa digunakan untuk mengakses internet, namun penggunaan atau konfigurasinya tidak bebas. Nah, setiap komputer harus diberikan alamat IP ini untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pengalokasian alamat IP yaitu penyedia layanan internet, ISP, Internet Service Provider, serta organisasi tertentu yang memiliki sekumpulan alamat IP, Internet Protocol, yang dialokasikan untuk pengguna layanan mereka. Alamat IP ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan dan memungkinkan komunikasi antar perangkat, baik dalam jaringan lokal maupun melalui internet. Untuk mengatur penggunaan alamat IP dengan lebih efisien, sekumpulan alamat IP yang besar dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Masing-masing kelompok ini disebut subnet dan dialokasikan ke jaringan tertentu seperti LAN, yaitu Local Area Network. Misalkan terdapat sekumpulan alamat IP dengan rentang 100.100.100.0 hingga 100.100.100.255. Rentang ini dapat dibagi menjadi dua subnet dengan sebagai berikut. 1. Subnet 1 100.100.100.0 hingga 100.100.100.127. Subnet 2 100.100.100.128 hingga 100.100.100.255. Pembagian ini dilakukan dengan subnet mask yang menentukan berapa banyak alamat yang tersedia dalam setiap subnet. Lalu ada struktur alamat. Alamat IP terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, bagian subnet. Semua perangkat dalam subnet yang sama memiliki bagian awal alamat IP yang identik. Bagian subnet ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tempat perangkat tersebut berada. Yang kedua ada bagian host. Bit-bit di bagian akhir alamat IP yang menentukan perangkat spesifik dalam subnet tersebut. Tiap perangkat dalam subnet memiliki bagian host yang unik. Subnet direpresentasikan menggunakan format CDR, classless interdomain routing, yang dituliskan sebagai ABCD or X, garis miring X.
ABCD adalah alamat IP, sedangkan X adalah jumlah bit pertama yang digunakan sebagai bagian subnet. Contoh 192.168.1.0 garis miring 24 berarti 24 bit pertama adalah bagian subnet, sedangkan 8 bit sisanya adalah bagian host. Di sini ada pengaturan alamat IP di komputer. Metode pengaturan IP. Alamat IP pada perangkat dapat diberikan dengan dua cara utama. Yang pertama, secara statis manual. Administrator jaringan mengatur alamat IP secara langsung pada perangkat. Digunakan dalam jaringan dengan konfigurasi tetap seperti server atau perangkat penting lainnya. Yang kedua, ada secara dinamis, otomatis melalui DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, memungkinkan perangkat memperoleh alamat IP secara otomatis. DHCP server mengalokasikan alamat IP yang tersedia kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Informasi lain yang diberikan oleh DHCP selain alamat IP perangkat DHCP server juga dapat memberikan informasi tambahan seperti yang pertama, alamat IP router atau gateway digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan keluar dari subnet. Yang kedua ada alamat IP DNS server, memungkinkan perangkat menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang ketiga ada subnet mask, network mask, menentukan bagian subnet dan bagian host dalam alamat IP. Subnet mask dapat dipresentasikan dalam dua format. Yang pertama ada format desimal, contohnya 255.255.255.0. Ada juga format CIDR, contohnya garis miring 24. Format alamat MAC. Jadi di sini ada struktur MAC address. Berbeda dengan alamat IP yang bisa diatur secara manual atau dinamis, MAC address memiliki format tetap yang ditentukan oleh pabrikan perangkat keras. Format MAC address ditulis dalam format heksadesimal dengan panjang 6 byte atau 48 bit. Setiap byte dipisahkan dengan tanda titik 2 atau tanda hubung. Contoh MAC address yaitu 45.20b .200.200.2EF.239. Karakteristik MAC address yang pertama adalah unik dalam jaringan yang sama. Setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki MAC address yang unik untuk menghindari konflik komunikasi. Namun, perangkat dengan MAC address yang sama masih dapat eksis dalam jaringan yang berbeda. Yang kedua adalah ditetapkan oleh pabrikan. 3 byte pertama menunjukkan Organizationally Unique Identifier, yaitu OUI, yang mengidentifikasi pabrikan perangkat keras. 3 byte terakhir adalah nomor unik perangkat dari pabrikan. Lalu yang ketiga adalah digunakan dalam jaringan Ethernet dan Wi-Fi. MAC address berfungsi sebagai pengenal fisik dalam jaringan lokal berbasis Ethernet atau Wi-Fi. Lalu berikutnya ada Address Resolution Protocol atau ARP. ARP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menemukan alamat MAC atau Media Access Control dari sebuah perangkat dalam jaringan LAN jika alamat IP perangkat tersebut telah diketahui. Ketika sebuah perangkat baru bergabung dengan jaringan atau ketika sebuah perangkat perlu berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tetapi belum mengetahui alamat MAC-nya, ARP akan digunakan untuk mendapatkan informasi ini. Nah, fungsi ARP yaitu menerjemahkan alamat IP ke alamat MAC dalam jaringan lokal. Lalu yang kedua ada membantu perangkat dalam jaringan agar dapat berkomunikasi dengan benar. Lalu menyimpan informasi alamat MAC dalam tabel ARP untuk mempercepat komunikasi berikutnya. Proses ARP berlangsung dalam beberapa langkah sebagai berikut. Pengiriman permintaan ARP. Misalkan komputer A ingin mengirim data ke komputer B, tetapi belum mengetahui alamat MAC dari komputer B. A mengirimkan paket ARP dengan alamat MAC tujuan atau alamat broadcast ke semua perangkat dalam jaringan. Paket ini berisi alamat IP dari B dan meminta perangkat dengan alamat IP tersebut untuk merespons. Penerimaan permintaan oleh semua perangkat.
Semua komputer dalam jaringan menerima permintaan ARP ini, tetapi hanya perangkat dengan alamat IP yang cocok, yaitu komputer B, yang akan merespons. Pengiriman balasan ARP. Komputer B mengirimkan balasan ARP yang berisi alamat MAC miliknya kepada komputer A. Penyimpanan informasi dalam tabel ARP. Komputer A menyimpan alamat MAC dari komputer B dalam tabel ARP, sehingga di lain waktu tidak perlu lagi mengirimkan permintaan ARP untuk perangkat yang sama. Mengetahui alamat MAC dari router. Untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan lokal, misalnya mengakses internet, sebuah komputer tidak hanya perlu mengetahui alamat MAC dari perangkat lain dalam jaringan, tetapi juga alamat MAC dari router atau gateway yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mengetahui alamat IP router. Komputer A memperoleh alamat IP router melalui DHCP atau secara manual jika alamat IP diatur secara statis. Menggunakan ARP untuk mendapatkan alamat MAC router. Setelah mengetahui IP router, komputer A mengirimkan permintaan ARP request untuk mendapatkan alamat MAC router. Router merespons dengan ARP reply, memberikan alamat MAC-nya kepada komputer A. Penyimpanan dalam tabel ARP. Komputer A menyimpan informasi alamat MAC router dalam tabel ARP untuk mempercepat proses komunikasi di masa mendatang.